Jadi hari ini kita akan belajar 5W1H, yaitu what, who, why, when, where, dan how. Yang pertama yaitu what. What yaitu artinya apa, untuk menanyakan objek atau keadaan. Contohnya, what happened to you? Apa yang terjadi denganmu? Jadi nanti jawabannya ini keadaan kamu jelaskan seperti apa. Selanjutnya, who artinya siapa, untuk menanyakan orang. Contohnya, who are you waiting for? Siapa yang kamu tunggu? Jadi nanti jawabannya, saya sedang menunggu dia, saya sedang menunggu si ini, si itu, seperti itu. Selanjutnya yaitu why, artinya mengapa, untuk menanyakan alasan. Contohnya, why do you learn English? Kenapa kamu belajar Inggris? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Jadi nanti jawabannya, saya belajar bahasa Inggris karena bla 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 bla. Seperti itu, alasan kamu kenapa kamu belajar bahasa Inggris. Selanjutnya when, kapan. When ini untuk menanyakan waktu. Contohnya, when is the accident happened? Kapan kejadian itu terjadi? Jadi nanti jawabannya, kejadian itu terjadi pagi hari, siang hari, sore hari. Intinya menunjukkan waktu. Selanjutnya where, artinya kapan, yaitu untuk menanyakan tempat. Contohnya, where are we going? Kemana kita akan pergi? Jawabannya nanti, kita akan pergi ke bla 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 bla. Intinya ke suatu tempat. Selanjutnya yaitu how, artinya bagaimana. Ini untuk menanyakan keadaan. Contohnya, how do you go to school? Kamu pergi ke sekolah gimana? Jadi nanti kamu bisa menjawab, oh saya pergi ke sekolah menaiki sepeda, jalan kaki, atau lain sebagainya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu penggunaan media untuk melakukan fun game. Halo teman-teman, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan media belajar roda putar. Sebelum saya menjelaskan tata cara pembuatan media roda putar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Baiklah, langsung saja untuk bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kardus. Di sini kita bisa menggunakan kardus apa saja ya. Yang kedua yaitu kertas asturo atau bisa juga kertas pelangi. Untuk kalian yang suka origami, kalian juga bisa menggunakan kertas origami. Yang selanjutnya ada double tip atau lem kertas untuk menempelkan. Di sini saya gunakan double tip. Yang selanjutnya ada penggaris. Setelah itu ada pena untuk menggambar dan juga ada piring. Selain piring, di sini kalian bisa menggunakan jangka ya, jika kalian memiliki jangka. Di sini saya menggunakan piring karena piring lebih besar. Baiklah, itulah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roda putar. Langkah yang pertama, kita gambar kardus ini menggunakan piring yang sudah kita sediakan tadi. Setelah kardus tadi kita gambar menggunakan piring, maka selanjutnya kita akan memotong kardus tersebut. Setelah itu, setelah kita memotong kardusnya, kita gunakan kardus ini untuk menggambar lingkaran di kertas asturo yang sudah kita sediakan tadi. Setelah itu, kita menggambar lingkaran pada kertas asturo atau kertas pelangi yang sudah kita sediakan. Setelah lingkaran jadi, kita akan membuat atau kita akan memotong gambar lingkaran yang ada di kertas pelangi tersebut. Kertas asturo atau kertas pelangi yang sudah kita gunting membentuk lingkaran tadi, kemudian kita bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi untuk bagian ini menyesuaikan dengan pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Di sini saya membagi kertas asturo yang berbentuk lingkaran tadi ke dalam 6 bagian.
Setelah itu, karena kita menggunakan kertas pelangi, makanya warnanya kita balik ya, agar bervariasi seperti ini. Selanjutnya, kita pasang jarum di tengah-tengah roda putar ini ya. Untuk jarum, kita bisa menggunakan pena, pensil, atau bisa juga kita membuat dari kardus. Di sini saya menggunakan bekas pensil yang sudah tidak digunakan. Dan untuk pengaitnya kita gunakan benang. Kita ikat benang, kemudian kita masukkan ke dalam lingkarannya. Usahakan benangnya sedikit longgar agar ketika kita memutarkan penanya itu lebih mudah. Mungkin cukup sekian cara pembuatan roda putar. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan cara penggunaan dari media roda putar ini. Saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Baiklah, langsung saja untuk bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kardus. Di sini kita bisa menggunakan kardus apa saja ya. Yang kedua yaitu kertas asturo atau bisa juga kertas pelangi. Untuk kalian yang suka origami, kalian juga bisa menggunakan kertas origami. Yang selanjutnya ada double tip atau lem kertas untuk menempelkan. Di sini saya gunakan double tip. Yang selanjutnya ada penggaris. Setelah itu ada pena untuk menggambar dan juga ada piring. Selain piring, di sini kalian bisa menggunakan jangka ya jika kalian memiliki jangka. Di sini saya menggunakan piring karena piring lebih besar. Baiklah, itulah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roda putar. Langkah yang pertama, kita gambar kardus ini menggunakan piring yang sudah kita sediakan tadi. Setelah kardus tadi kita gambar menggunakan piring, maka selanjutnya kita akan memotong kardus tersebut. Setelah itu, setelah kita memotong kardusnya, kita gunakan kardus ini untuk menggambar lingkaran di kertas asturo yang sudah kita sediakan tadi. Setelah itu, kita menggambar lingkaran pada kertas asturo atau kertas pelangi yang sudah kita sediakan. Setelah lingkaran jadi, kita akan membuat atau kita akan memotong gambar lingkaran yang ada di kertas pelangi tersebut. Kertas asturo atau kertas pelangi yang sudah kita gunting membentuk lingkaran tadi, kemudian kita bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi untuk bagian ini menyesuaikan dengan pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Di sini saya membagi kertas asturo yang berbentuk lingkaran tadi ke dalam 6 bagian. Setelah itu, karena kita menggunakan kertas pelangi, makanya warnanya kita balik ya agar bervariasi seperti ini. Selanjutnya, kita pasang jarum di tengah-tengah roda putar ini ya. Untuk jarum kita bisa menggunakan pena, pensil, atau bisa juga kita membuat dari kardus. Di sini saya menggunakan bekas pensil atau bisa juga kita membuat dari kardus. Di sini saya menggunakan bekas pensil yang sudah tidak digunakan. Dan untuk pengaitnya kita gunakan benang. Kita ikat benang, kemudian kita masukkan ke dalam lingkarannya. Usahakan benangnya sedikit longgar agar ketika kita memutarkan penanya itu lebih mudah. Mungkin cukup sekian cara pembuatan roda putar. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan cara penggunaan dari media roda putar ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Latifah, yaitu cara penggunaan media roda putar dalam materi 5W1H. Kita akan menunjuk satu murid untuk menjawab dari angka yang akan dituju oleh jarum jam ini. Setelah itu, murid harus menjelaskan salah satu dari 5W1H yang ditunjuk oleh jarum ini dengan menjelaskan maksud dan contohnya. Ujung belakangnya sesuai dengan arah jarum jam.
ini menunjukkan ada angka 4, berarti angka 4 yaitu murid disuruh untuk menjelaskan mengenai kata tanya when yang berarti kapan dan memberikan contoh dari kata tanya when. Setelah itu, guru juga melakukan hal yang sama, memerintahkan murid yang berbeda dengan memutarkan jarum jam ini. Setelah itu, berarti guru memerintahkan murid untuk memberikan pernyataan terhadap kata tanya why, mengapa, dan contohnya. Begitu dan seterusnya. Demikianlah cara pemakaian media roda putar dalam materi 5W1H. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.